Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Masalah sembelihan. Sembelihan non-muslim. 9 kafir lah gampangannya. Ya. Baik. Orang kafir ada 2 model ya. Ada ahlul kitab. Contoh Yahudi, Nasrani. Non ahlul kitab. Contohnya apa? Buddha, Hindu, ya. Musyrikin Arab dulu, musyrikin Majusi, ya. Apalagi Konghucu, apalagi ateis tanpa Tuhan dan lain-lain, ya. Adapun ini maka sembelihannya haram. Ya. Contoh seorang pergi ke Jepang, ya. Kemudian ada orang Jepang nyembelih, Jepang non muslim maksudnya. Dan dia bukan Nasrani dan dia bukan Yahudi, atau di Korea misalnya. Ya, kemudian disembelih ayam, maka tidak boleh. Karena dia bukan ahlul kitab. Bukan ahlul kitab. Yang halal makanan cuma Yahudi, Nasrani. Ini pun Nasrani ada khilaf tentang Nasrani Bani Taglib, ya. Khilaf tentang Nasrani Arab. Arab yaitu dari Bani Taglib. Sebagian sahabat mengatakan sembelihannya haram. Kenapa Nasrani Arab sembelihannya haram? Sebagian sahabat mengatakan karena mereka tidak menjalankan syariat Nasrani. Yang mereka ikuti cuma minum khamrnya doang. Meskipun mereka KTP-nya Nasrani, gampangannya kata sebagian sahabat, tapi mereka tidak menjalankan syariat Nasrani kecuali minum khamr. Ya. Karena mereka tidak menjalankan syariat Nasrani Nasara kecuali minum khamr. Minum khamr doang. Dari sini ada khilaf. Sebagian sahabat mengatakan khilaf, akhirnya apa? Khilaf. Ada yang mengatakan halal sembelihannya. Ada yang mengatakan haram, ya. Haram karena tidak dihukum Nasrani. Dari sini kita tahu, perhatikan. Ketika para sahabat khilaf tentang masalah Nasrani Bani Taglib, yang dia KTP-nya Nasrani tapi dianggap sembelihannya tetap haram. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan syariat Nasrani. Bagaimana dengan ateis? Ya. Jadi zaman sekarang ini banyak ateis, ya, banyak ateis di Eropa, yang KTP-nya Nasoro. Inilah ketika saya di sebagian negara Eropa, teman-teman di sana cerita, Ustaz, bagaimana hukum kita membeli ayam potong di supermarket mereka? Saya bilang, kenapa? Kan mereka kan ahlul kitab. Kata teman-teman yang tinggal di sana, tidak Ustaz, mereka itu ateis. Mereka tidak kenal agama, KTP-nya saja Nasoro. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, tidak pernah kalau ditanya Tuhan tidak ada. Kamu tahu, ya mereka bilang Tuhan tidak ada. Nah, kalau kamu sudah tahu mereka ateis, maka hukumnya tidak boleh. Meskipun dia Nasoro. Karena dia ateis tapi KTP-nya Nasoro, maka hukum sembelihnya haram. Ya. Baik. Adapun ketika kita berbicara tentang sembelihan Yahudi dan Nasrani, ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf tentang apakah disyaratkan mereka menyembelih dengan nama Allah juga,
atau tanpa nyembelih, tanpa menyebut nama Allah sama sekali. Ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Pendapat pertama mengatakan disyaratkan. Mereka juga nyebut nama Allah. Dan tidak boleh selain Allah. Pendapat yang kedua tidak disyaratkan. Bahkan jika mereka menyebut nama Yesus atau pendeta atau Bunda Maria atau Rohul Kudus, maka halal, tetap saja halal. Karena ini keringanan. Bahkan tidak menyebut nama Allah. Jika tidak menyebut apa-apa. Apa-apa tetap halal. Dan ini pendapat yang saya pilih ya, karena ini pendapat yang benar ya. Bahwasanya tidak disyaratkan mereka menyebut nama Allah atau mereka nyembelih demi Yesus, mudib, terserah. Karena ini keringanan dari syariat. Syariat meringankan, kita boleh makan dari sembelihan ahlul kitab. Kita boleh makan dari sembelihan ahlul kitab. Mereka mau nyebut nama apa terserah ya. Dan ini pendapat yang kuat, ini lebih meringankan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika tidak disembelih? Ternyata tidak disembelih secara syar'i, cuma ditusuk misalnya sapinya dengan tidak disembelih di leher misalnya ya. Ya, harusnya kambing disembelih, harusnya onta disembelih, sapi disembelih, tidak. Mereka ternyata sapinya ditembak kepalanya misalnya. Atau ditikam perutnya misalnya, tahu-tahu mati digiling tiba-tiba seperti itu. Seperti kita lihat dalam sebagian di video klip seperti itu, dibuat daging kornet ya, mafrum ya, kemudian dimasukkan dalam penggilingan langsung tanpa disembelih. Bagaimana? Dan mereka apalagi zaman sekarang ahlul kitab tidak peduli. Maka bagaimana hukumnya? Kalau dia sembelih enggak ada masalah. Dia sembelih mau bilang bismillah, enggak bilang bismillah, nama Yesus, nama Ruhul Kudus, mau nama pendeta ini, mau terserah, yang penting sembelih, maka pendapat yang benar halal. Ini masalah bagaimana jika tidak disembelih, cuma ditusuk atau dilemparkan tadi. Maka ini ada khilaf. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh atau halal, ada yang mengatakan haram. Ya. Yang mengatakan boleh, mereka mengatakan karena ayat datang mutlak dan asalnya ayat adalah memberi keringanan, terserah bagaimana caranya, yang penting dari ahlul kitab kita terima. Ya, ketika Nabi SAW dikasih hadiah oleh wanita Yahudiyah makan kambing, Nabi tidak tanya gimana cara menyembelih kambing tersebut. Pokoknya Nabi dikasih, Nabi makan. Ini pendapat yang kedua lebih hati-hati, haram. Ya. Kenapa? Pendapat kedua mereka berdalil orang Islam saja yang jelas halal. Kalau dia caranya begitu jadi haram, apalagi ahlul kitab. Apalagi ahlul kitab. Dalilnya sangat sederhana. Kias aulawi. Kalau lebih utama, kalau orang Islam saja yang melakukan demikian, masukin kambing langsung di tempat penggilingan tanpa disembelih, haram hukumnya. Jadi bangkai ya. Itu orang Islam saja. Apalagi orang ahlul kitab, ya. Oleh karenanya hukumnya haram. Tetapi ini memang yang mengatakan boleh juga ada sisi pendalilan karena tadi Allah memberi keringanan kepada ahlul kitab. Tapi pendapat yang dipilih oleh seperti Syekh Utsaimin rahimahullah adalah hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab, tentunya lebih hati-hati ya.